Saya sukanya untuk membentuk teamwork. Jadi kemudahan dalam hidup saya ya dibantu oleh teamwork. Manajemen waktu itu penting. Yang kedua, bagaimana orang itu mampu membentuk teamwork. Halo sahabat tokoh, ketemu lagi bersama saya Ngurah Budi. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang wanita spesial yang memiliki banyak kegiatan, memiliki banyak jabatan, dan di tengah kesibukannya selalu meluangkan waktu untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Inilah dia Bu Gung Tini Gorde. Nama lengkap beliau adalah Anak Agung Ngurah Tini Rusmini Gorde. Om Swastiastu Bu Gung. Punapi gatranya. Sementara selalu sehat. Oke. Apa kesibukan sekarang Bu Gung? Ya biasalah sibuknya domestik publik ya. Domestik dan publik. Bu Gung, belakangan ini saya lihat kegiatan Bu Gung itu urusan organisasi ada, urusan kampus, kemudian ngomong cucu juga saya lihat. Nambah itu. Gimana ngatur waktu di antara banyak kegiatan itu Bu? Iya. Sebenarnya sibuknya kan dari 2007 ya. Tepatnya adalah sejak ini Pak Gorde meninggal ya ayah. Jadi mulai mengambil ke ranah publik lebih persentasenya lebih besar. Saya cuman mengapa bisa kadang-kadang banyak orang seperti itu ya. Saya sukanya untuk membentuk teamwork dimanapun, di keluarga juga. Jadi tidak harus keberadaan saya menjadi selalu menjadi hal yang kekuatan yang besar. Tidak ada Gung Tini nggak bisa jalan. Jadi kemudahan dalam hidup saya ya dibantu oleh teamwork. Kalau boleh disebut yang kegiatan yang aktivitas apa sekarang yang benar-benar rutin Bu Gung lakukan? Maksud organisasinya? Iya, organisasi dulu. Kalau organisasi perempuannya IWAPI masih lagi beberapa bulan kan. Agustus 2023 udah berakhir, udah hampir 20 tahun ya di IWAPI. Nah itu jadi Perempuan Indonesia Maju sedang berjalan. Perempuan Pemimpin Indonesia itu kan karena saya mendapatkan anugerah Perempuan Indonesia yang 2 tahun yang lalu. Nah itu kalau koperasi itu adalah sebuah wadah dari UMKM yang memang unit bisnis yang terdekat dengan masyarakat dan bersifat kerakyatan ya itu. Jadi saya juga berusaha mengajak perempuan itu melakukan usaha tetapi tetap konsepnya kekeluargaan. Nah jadi bentuk yang dipilih adalah koperasi. Nah terus yang biasa yang rutin itu ya dosen. Tambahannya sekarang ya karena ada cucu. Nenek. Jadi dosen, aktivis, organisatoris. Niang. Nenek apa panggilannya Bu? Gung Ni. Gung Ni. Jadi biar budaya Karangasemnya muncul. Tetap. Nilai tradisionalnya tetap dibawa walaupun sekarang sudah dalam keadaan modern ya. Iya, jadi sebutan lokal dari daerah masing-masing di kabupaten kota Sebali kan beda-beda. Jadi kita mulai mendekatkan pada generasi-generasi yang kekinian itu. Kembali lagi ngatur waktu, menyempatkan waktu, kapan harus mengajar, kapan harus urusan organisasi, kapan harus domestik. Nah itu kan perlu. Iya makanya manajemen waktu. Dimanapun manajemen waktu itu penting. Yang kedua, bagaimana orang itu mampu membentuk teamwork. Di dosen juga ada tim teaching. Ya. Nah jadi kalau kita sudah terbiasa untuk membentuk teamwork itu menjadikan kita adalah sama, kita adalah setara, jadi tidak ada saling gitu. Contoh, kalau di domestik saya juga punya teamwork dengan suami, dengan
anak-anak kalau misalnya saya harus jam 8 atau jam 7 pagi lah organisasi perlu, ya sebelumnya ya harus Sudah ada pelimpahan. jadi delegasikan bahwa kegiatanku yang biasa itu Tolong tolong. Nah, jadi itu contoh seperti kemarin ada kegiatan yang harus jam 7 pagi, terus harus tanggal 27 Desember kemarin tuh ulang tahunnya ayah. Kami kan selalu buat satu persembahan. Ya udah, anak yang laki, jadi tidak ada urusan laki nggak boleh membantan, tapi udah teamwork itu. Sudah ada Ya, pembagian. jadi nggak pernah itu. Tadi cerita tentang Pak Goda. Bagaimana Bu Go melihat Pak Goda sebagai sosok ayah, kemudian sebagai sosok yang menginspirasi mungkin Bu ya? Itu bisa diceritakan Bu. Ya itu kembali saya tadi sampaikan bahwa kegiatan saya ke ruang publik persentasenya lebih itu ya sejak kehilangan ayah. Jadi tepatnya 23 Oktober 2007. Nah, ayah saya itu adalah memang inspirasi saya dalam memimpin. Nah, karena apa? Jadi kadang ada pertanyaan ya, pemimpin itu dilahirkan ataukah memang terbentuk? Ya. Atau memang sudah bawaan lahir ya? Jadi memang macam-macam ya. Jadi kepemimpinan karismatik itu ya memang nggak bisa diapa-apain ya. Jadi kayak bawaannya. Contohnya kayak Bung Karno gitu kan, kita nggak tahu, tetap aja kita generasi yang tidak tahu itu ingin tahu gitu ya, karena memang kekuatan karismatik itu ya tidak dilekang oleh waktu. Taksunya mungkin Taksunya itu tetap, apapun generasi apapun nanti mungkin lagi 1000 tahun lagi akan tetap. Nah, jadi itu ya tidak terlalu banyak lah ya yang kita bisa. Nah, tetapi kalau di diri saya sendiri, jadi Pak Goda itu kan punya anak 4. Jadi ayah itu memang seorang pemimpin yang bisa mendevelop keluarganya dan sudah memetakan ya, maklumlah orang akademisi apa dipetakan ya. Walaupun di domestik juga ada pemetaan ya, mungkin mappingnya sudah bagus ya. Jadi penelitian dalam hidupnya, oh ini anakku yang ini harus di sini gitu kan. Nah, kebetulan saya kan adalah anak yang tertua dari 4 bersaudara, sebenarnya 5 sih. Kakak saya meninggal di 1970. Jadi kakak saya jadi paling tua akhirnya ketika sudah menyadari bahwa saya ini ada gitu kan, oh ternyata kakak saya sudah meninggal di tahun 70. Yaitu saya sekarang menjadi kakak tertua. Nah, itu juga berawal dari kepemimpinan ayah di rumah. Bagaimana contoh kecil ya. Adik saya nakal, adik saya yang salah, saya dihukum juga. Pertanyaan saya, jadi pertanyaan saya bilangnya, loh kok aku yang dihukum ya? Besarnya karena memang terbuka, jadi masih bisa diajak diskusi. Kenapa saya harus dihukum? Nah, terus ayah mengingatkan, waktu ayah meninggalkan tugas sebagai ayah di rumah, kamu tertua kan sudah dititipkan. Tanggung jawab itu. Tanggung jawab gitu kan. Kamu punya adik, ingat jam segini harus makan, jam segini harus tidur, jam ini bla 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 sudah. Nah, ternyata kamu nggak lakukan itu sehingga anak adikmu seperti ini. Lalai berarti ada kelalaian. Jadi ternyata baru menyadari, oh ini yang maksudnya sebuah tanggung jawab kalau menjadi pemimpin walaupun tidak bersalah ya harus ikut di dalamnya. Karena controlling itu nggak ada gitu loh. Perencanaannya sudah kan, oh jam segini, tapi controllingnya itu lalai, ya udah terjadi. Nah, jadi akhirnya itu yang menyebabkan oh begini. Nah, bawah sadar saya muncul ketika ayah nggak ada yang harus memimpin. Oh sepertinya karena selalu dilibatkan itu menjadi pemimpin juga ternyata lebih bagus. Karena apa? Mengetahui langsung kan. Nah, jadi nggak meraba-raba lagi. Sudah tahu medan berarti ya? Sepertinya nggak teori lagi gitu kan, karena udah praktik. Ya kayaknya itu ya, ketika memimpin secara formal baru belajar menguatkan secara teori. Ya. Kebalik berarti jadi ya? Kebalik saya. Praktek dulu. Iya, jadi dari 4 bersaudara, adik-adik saya teori dulu baru praktek. Tapi saya praktek dulu baru ke teori gitu. Terpaksa sebenarnya ke teori karena harus memimpin formal gitu kan. Jadi menggantikan ayah dan sebagainya ya. Jadi ya mau tidak tahu ya, makanya dokternya saya itu kan setelah ayah nggak ada. Berarti ada yang kurang sebenarnya. Jadi tidak ada yang sempat kurang, dilihat berarti ya. Tapi mungkin juga ya kalau dicari
Kalau ada ayah mungkin nggak dokter. Nggak Jadi itu. Sampean Jadi jenjang bonus, itu ya. bonus lah, bonus. Jadi sebegitu seorang ayah bisa memberikan inspirasi. Kalau ibu sendiri gimana? Kalau dari ibu apa yang dipelajari? Kalau ibu ya itu bagaimana apa namanya kegiatan domestiknya. Karena ibu selalu bilang setinggi apapun nanti kamu apa urusan rumah tangga harus. Nah itu. Jadi urusan masak, urusan apa persiapan saya sebagai minimal lah ya. Kalau bilang maksimal lagi arogan gitu kan. Jadi minimal sebagai seorang perempuan yang nanti akan menjadi istri, menjadi ibu, ya Astungkara dari ibu saya adalah guruku. Memberikan referensi yang dan teori dan prakteknya. Jadi komplit dari ibu dapat ilmu, dari bapak dapat ilmu, sekarang tinggal penerapan aja. Sekarang makanya untuk bisa saya tularkan kepada anak-anak, ya saya harus membuat buku, membuat pedoman. Jadi makanya modul karakter calon ayah dan ibu saya udah ada gitu kan. Jadi besok ayah ibunya nggak ada, udah ini loh panduan-panduannya. Buku panduan. Gitu. Jadi kekurangan saya menjadi seorang ibu dalam hal parenting ke zaman dulu parentingnya nggak ada kan. Jadi muluk itu kan gitu. Kalau bahasa Balinya kan. Yeah. Dilakukan ini kenapa? Nah muluk itu kita jalanin. Kita juga anak-anak saya juga sehat kan gitu. Nah tetapi sekarang ini kan nggak bisa muluk itu. Yeah. Karena anak-anak zaman sekarang udah di gadget itu. Nah daripada dia juga di gadget belum tentu benar. Ya apa yang kurang dari diri saya pada saat parenting itu, ya saya buat sebuah modul agar anak-anak saya kelak menjadi ayah dan ibu, cucu saya nanti kelak juga nantinya akan menjadi ayah dan ibu, ya paling tidak panduan dasarnya itu ada, terus dielaborasi sesuai dengan nanti zamannya. Kan gitu. Menyesuaikan berarti ya? Menyesuaikan dengan zaman. Jadi sebuah legacy yang akan terus diturunkan. Nah itu kan karena buku kan identik dengan kerjaan saya di akademisi kan. Biar nggak kone. Kalau domestik bener ya mungkin aku ngomong kone, tapi kalau sekarang ada sisi dosennya, ya udah saya bisa bertanggungjawabkan bahwa inilah buku yang akan saya wariskan pada anak-anak dan cucu saya kelak. Gitu. Jadi gitu sempat-sempatnya buat buku untuk ngurus itu. Sekarang di sela-sela kesibukan itu pasti orang juga punya suatu tahap titik jenuh. Ketika muncul ya anggaplah kejenuhan, untuk mengatasi itu seperti apa Bu? Nah itu kejenuhan kan sekarang anak-anak zaman sekarang bilang healing itu ya. kan. Healing itu tahu habis healing juga sama masih kan gitu. Karena apa? Karena hanya sekedar ya tidak memahami apa itu healing. Kalau saya kebetulan kalau titik jenuh nggak tahu karena mungkin sudah terkoneksi dengan suatu sistem dalam hubungan harmonis dengan alam. Begitu ada titik jenuh di tempat A, ada sesuatu yang datang pada diri saya tuh, baik itu organisasi yang sangat sederhana dan sebagainya itu. Jadi langsung ada lompatan. Jadi otomatis ya, contoh begitu selesai di BKOW, oh ada Anugerah Perempuan Indonesia. Jadi kan membuat kebaruan aja terus ya. Itu yang dengan membuat otomatis titik jenuhnya nggak ada, ada yang baru. Sudah lompat langsung. Nah, jadi kalau orang bilang healing mau ke gunung, mau ke apa, mau itu kan sah-sah saja menurut versi masing-masing orang. Tapi kalau saya itu organisasi. Jadi dari satu organisasi ke organisasi yang lain, makanya saya nggak pernah sama itu. Walaupun visi organisasi perempuan itu adalah bagaimana perempuan cerdas, tetapi ada core-nya yang berbeda-beda. Nah itu yang saling menguatkan di antara satu organisasi yang saya pimpin sehingga menjadi satu hobi. Nah kalau udah hobi kan hobinya organisasi berarti ya? Hobinya organisasi. Kalau gitu ada lebih dari 10 organisasi? Kalau enggak sih. Karena semuanya contoh, saya semua menganggap itu organisasi. Oh, semua dia itu persoalan yang saya memang didoktrinasi dari ayah dan ibu itu. Jadi rumah pun saya anggap organisasi. Ya memang benar kan organisasi dalam unit terkecil. Yang utama kan ada di keluarga. Jadi kalau dulu sering saya koordinasi sama diskusi sama anak. Kalau dulu kita takut banget sama ayah ibu. Kalau udah dulu aja udah diam. Nah sekarang organisasi yang modern, anak itu bisa berdiskusi, bisa melakukan konfrontasi langsung. Jadi kembali belajar. Nah, begitu kata belajar, memahami,
baru lagi otaknya. Jadi nggak jenuh. Refreshing Jadi, gitu ya. Artinya Jadi itu prosesnya berulang. ada proses yang kebaruan yang didapat itu yang Mm-mm. membuat yang lama itu nggak menjadi satu kejenuhan, menjadi satu refleksi Iya. untuk kita tidak melakukan lagi. Kalau semua organisasi sudah diikutin, apakah ada target? Misalnya sampai umur sekian saya akan ikut ini, atau let it flow aja? Saya nggak pernah punya target yang sangat spesifik dalam hidup. Contoh seperti saya kan nggak tahu diri saya jadi dokter, saya nggak tahu diri saya akan menjadi pemimpin. Karena target saya hanya oh jadi perempuan, ya sudah perempuan yang ada normanya gitu. Itu aja. Ya. Artinya, Anak juga saya nggak pernah target. Kamu mau jadi apa gitu, enggak. Iya. Yang penting lewati sesuai dengan apa ya, rasa malu dari orang tua. Misalnya contoh, jangan dong SMA nikah gitu kan, lewati aja. Nah, lewati saja itu kan tidak target untuk dia jadi juara apa enggak, lewati saja. Nah, jadi kita lewati aja semua, Dia kan mengalir. jalani aja, mengalir Jalan gitu saja. aja. Iya. Kapan terbentur ya tergantung, ada benda ini. Cuman kalau kita sudah lentur ya ada benda pasti belok Pasti kanan. bisa menyesuaikan ya. Iya itu. Bu Gung akan memasuki usia baru juga. Kira-kira apa yang sudah terlewatkan yang bisa disyukuri dan apa harapan ke depannya? Itu mungkin keberuntungan saya lahir di 31 Desember ya. Di peralihan ya. Ya, jadi terbiasa untuk orang selalu melakukan rekonsiliasi, intemplasi, gitu ya. Jadi dari kecil, ketika saya melakukan orang tua selalu 31 itu melakukan ulang tahun untuk saya. Adik-adik saya kadang-kadang nggak dibuat ulang tahun, tapi ketika saya berulang tahun selalu membuat acara. Karena ternyata bukan saya yang dibuatin, tetapi orang tua mengajarkan bahwa di situ ada kontemplasi diri. Refleksi. Jadi kebiasaan untuk merenung ya, gimana setahun yang lalu perjalanan itu, terus kedepannya seperti apa. Nah itu keberuntungan dari seseorang lahir di 31 Desember ya. Ya kan, semua Ya, pun momen peralihannya itu momen yang kena. peralihan di situ ya. Jadi apa yang harus dilakukan di 2000 tahun berikutnya, Ya. itu akan menjadi catatan tersendiri untuk melangkah lebih baik. Baik lagi di tahun berikutnya. Jadi untuk tahun 2023 sudah ada planning Sudah pasti? ada planning bahwa persiapan anak saya yang pertama menikah. Jadi artinya saya harus belajar menjadi mertua yang langsung berhadapan dengan menantu. Nah, kan itu Kalau belajar lagi kan. Nah, belajar lagi menjadi mertua yang bisa berinteraksi secara modern. Jadi bukan lagi konvensional, bisa main tidak harmonis dengan menantu dan sebagainya yaitu. Jadi udah sepertinya karena di tahun 2007 kehilangan ayah, yaitu ayah terbiasa melakukan kegiatan yang ada momentum. Saya masih ingat almarhumah Sri Musradini ya. sama Pak Wid waktu pertama mendevelop saya melalui koran tokoh loh. Saya terkenalnya pemilik koran tokoh gitu, bisa memimpin organisasi. Selalu saya dibilang miss momentum. Karena selalu saya berkegiatan itu nggak sekedar mencari media berapa kegiatan saya, enggak, tapi Ketemu saya momentum yang pas. Momentum yang pas sehingga mempublish diri saya tidak seperti selebrasi yang tanpa prestasi. Kesannya Tapi bukan betul-betul- settingan ya. Bukan setting. Jadi seperti sekarang nggak ada setting-setting enggak. Itu makanya Natural. jadi makanya Mbak Sri itu selalu bilang miss momentum. Miss Gimana dia merayu saya harus muncul di koran tokoh, saya nggak pernah mau kalau tidak ada momentum. Belum ada momentumnya. Karena apa? Kadang saya dulu saja berpikir kalau selalu sering kelihatan nanti orang bosan. Bosan. Kan? Tapi kalau momentum yang kita ambil, jadi Saling ada muncul. sesuatu. Jadi ketika saya muncul ada ini yang saya korelasikan hubungan. Jadi orang mengalir juga untuk membaca. Memang momennya pas. Pas gitu. Oke, terima kasih Bu Gung obrolan kita kali ini, semoga bermanfaat. Oke, sahabat tokoh, demikian tadi obrolan saya dengan Bu Gung ini Rusmini Goda. Semoga apa yang beliau sampaikan sebagai seorang perempuan multitalenta bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa dalam channel berikutnya.